Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di acara kegiatan calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Cirebon. Pada hari ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 3.2 peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai CGP ataupun calon guru penggerak mengidentifikasi secara kolaborasi bersama warga sekolah dengan Bapak Komite, kemudian Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Wali Murid, serta murid. Dan ini adalah fasilitator saya, kegiatan saya guru penggerak, dan ini adalah pengajar praktek saya, Ibu Anita. Saya, jika diibaratkan sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup antara lain kepala sekolah, guru, murid, orang tua, komite, pengawas, tenaga kependidikan, masyarakat sekitar, dinas terkait, pemerintah daerah, dan anti abiotik, unsur yang tidak hidup. Antara lain ini semuanya adalah ada keuangan, sarana dan prasarana, serta lingkungan alam. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Ada unsur biotik dan unsur abiotik, dan ini tadi berikut contoh-contohnya. Kemudian di dalam sekolah ini tentunya sebagai pemimpin pembelajaran ataupun Bapak Kepala Sekolah pasti sudah tahu apa sih yang ada di dalam sekolahan ini, apa sih yang perlu kita gali di dalam sekolah ini. Nah, ini yang saya programnya ini adalah 7 aset ataupun sumber daya yang ada di sekolah. Yang pertama adalah manusia, sosial, politik, agama, dan budaya, kemudian fisik, kemudian lingkungan, dan finansial. Nah, ini adalah 7 aset utama atau modal utama dalam pengembangan komunitas berbasis aset. Pemetaan aset dan manfaatnya. Nah, di sini saya perkenalkan kembali, kita
memperluas kembali bahwa di SD Pangawaran 01 itu banyak sekali aset-aset yang dimiliki. Dari 7 aset itu ada yang pertama yaitu modal manusia dan pemanfaatannya. Nah, di sini kriterianya ada kepala sekolah. Di sini alhamdulillah kebetulan pendidikannya ada yang S1 dan S2 juga. Tentu saja sudah bersertifikat pendidik. Kemudian beliau adalah sebagai leader atau pemimpin di sekolah ini. Beliau adalah Bapak Purnomo yang di sini adalah presentasinya adalah 100%, ini sudah memenuhi kriteria. Kemudian 10 tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, di sini pendidikan alhamdulillah untuk SD Pangawaran 01 sudah sarjana semua, yaitu dengan prosentase sarjana, kemudian S21 calon guru penggeraknya, kemudian bersertifikat pendidik tentu saja, kemudian ijazah juga semuanya linear alhamdulillah. Kemudian guru ini adalah pemanfaatnya adalah kita sebagai garda terdepan di dunia pendidikan. Prosentasenya adalah 50%, 85% sampai 100%. Nah, di sini tentu saja kalau guru itu sudah semua S1 100%, kemudian yang PNS-nya 3 orang, kemudian ASN-nya 3 orang, dan Wiyata Baktinya PO ataupun penjaga sekolah. Beliau Bapak Agus ini pendidikannya SMA. Kemudian beliau ini pemanfaatannya di situ pemberdayaan potensi tenaga pendidik secara maksimal untuk menunjang program sekolah. Ada muridnya latar belakang yang heterogen, kemudian mampu berkembang secara optimal di sekolah. Kemudian ada wali murid, tentu saja kita tidak jauh ataupun harus terus berdekatan dengan komite atau wali murid. Ini di sini heterogen, kemudian pemanfaatannya mendukung segala program sekolah. Alhamdulillah kita kemarin ada juara 2 Kecamatan Karangpucuk yang untuk kerjasama dengan wali murid. Yang kedua ini masih di bidang pendidikan ya. Ada pengawas sekolah, tentunya beliau sebagai pengawas lembaga pendidikan atau penyampai informasi. Kemudian ada tokoh masyarakat, berkolaborasi dengan tokoh masyarakat sebagai narasumber, MOU dengan dunia ya, adanya Pak Ustaz itu nanti ada di sini. MOU dengan pihak kepolisian. Di bidang kesehatan, ini masih di modal manusia ya. Yang pertama ada dokter bidan perawat. Di sini kita juga MOU dengan kesehatan, dengan ada acara misalkan hias, kemudian gosok gigi bersama, kemudian pemberian obat cacing untuk kecil, itu tentunya juga berkolaborasi dengan guru olahraga ya di sini. Ada bidang TKSK, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. Nah, biasanya ini kita kolaborasi dengan desa, adanya PKH yang ada di lingkungan sekolah. Itu manfaatnya membantu pelaksanaan program sekolah yang kaitannya dengan biaya pendidikan murid. Biasa dibantu dari desa ya Pak Wotong ya, dari desa. Yang kedua yaitu modal sosial dan pemanfaatannya. Ini ada organisasi sosial Badan Permusyawaratan Desa. Tentunya di desa kita juga ada LKMD, Karang Taruna, PKK ya. Ini kebermanfaatannya adanya kerjasama dari lembaga desa dengan sekolah dalam pelaksanaan kegiatan upacara yang pastinya setiap tahun kita juga berkolaborasi dengan desa untuk pelaksanaan ulang tahun kemerdekaan RI. Nah, ini juga ada pemberian makanan tambahan anak sekolah dalam rangka perbaikan gizi anak sekolah ya. Yang ketiga, ini adanya modal politik dan pemanfaatannya. Ini ada musyawarah rapat guru, kita kepala sekolah mengevaluasi kinerja guru. Nah, di dalam ini ada partisipasi politik di lingkungan sekolah. Di antaranya adalah para siswa dan guru mempraktikkan demokrasi langsung. Nah, pada saat pemilihan ketua kelas dan di musyawarah rapat guru. Kemudian ikut mengevaluasi kinerja guru adalah sebagai keputusan yang diperlukan dalam menentukan melaksanakan ya. Ini ada manasik haji itu, kemudian Isra Mi'raj, upacara peringatan hari besar nasional. Kemudian manfaatnya yang terakhir yaitu mempererat tali silaturahmi. Momen ini biasanya digunakan untuk memperkuat persaudaraan dan memotivasi anak wajib melaksanakan rukun Islam. Tadi di haji, manasik haji dengan
madrasah diniyah, yaitu dengan mengadakan kesenian musik. Kita melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lainnya ya. Pemanfaatannya ini kita MOU dalam kegiatan keagamaan seperti mengaji, sholat duha, sholat duhur berjamaah yang sudah kita laksanakan setiap hari ya, tentunya dengan ibu guru agama juga. Kemudian manfaatnya juga ini untuk meningkatkan karakter anak dalam bidang keagamaan dengan melibatkan ustadz ataupun tokoh agama sebagai narasumber untuk kegiatan keagamaan di sekolah, meningkatkan kompetensi siswa dalam bidang non-akademis. Ya, biasanya ini kita ada pembacaan kursi Al-Quran, kemudian hadras juga kita punya ya Bapak Ibu. Nah, tentunya kemarin pada saat pelaksanaan meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta didik terhadap ibadah haji, memotivasi anak untuk menyempurnakan rukun Islam, kemudian meningkatkan pemahaman, keterampilan serta motivasi masyarakat dalam hal ini tenaga pendidik dan wali murid. Nah, kemudian untuk meningkatkan karakter anak dalam bidang keagamaan, memaknai dengan perilaku nyata yang dapat memberikan manfaat positif bagi lingkungan. Kemudian memanggil ustadz dari tokoh agama, tentunya dari luar itu. Artinya kelas 1 ya, itu diadakan 1 tahun sekali. Nah, ini tadi peringatan Hari Besar Nasional, ada upacara HUT, peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, kemudian buka bersama di bulan Ramadan. Ini alhamdulillah ini ada gedung dan bangunan, merupakan bangunan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ada juga ini ada jalan irigasi dan jaringan, bermanfaat dalam melancarkan kegiatan pembelajaran. Adanya profesi seperti penjahit, tukang kayu, ada petani dan peternak. Di lingkungan ini manfaatnya siswa dapat melakukan belajar di luar kelas dan belajar secara langsung di alam. Siswa dapat melakukan observasi secara langsung mengenai bagaimana cara membuat ini lemari, meja pada di tukang kayu, kemudian menjahit, memelihara ternak dan cara bertani yang baik. Di sini ada petani dan peternak. Pengalaman langsung ini dapat membuat siswa memahami lebih baik daripada hanya mempelajari secara teori. Yang ketujuh, modal finansial dan pemanfaatannya. Ini yang berasal dari dana APBN ya Bapak Ibu, tentu saja adanya BOS yang diberikan kepada semua sekolah yang bermanfaat untuk melakukan seluruh kegiatan di sekolah. Kemudian ada kantin. Terus kemudian ada kegiatan P5. Kegiatan P5 itu siswa dapat melaksanakan praktek secara langsung yang memanfaatkan lingkungan budaya yang ada. Manfaatnya ini adalah siswa akan mencintai budaya sendiri dan mampu melestarikannya. Nah, kemudian ada Kartu Indonesia Pintar. Ini alhamdulillah yang sudah dapat kit itu bisa membantu untuk program ataupun biaya pendidikan. Lanjut di kesimpulannya Bapak Ibu, kepala sekolah tentunya sebagai seorang pemimpin dan pembuat keputusan di sekolah harus mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan memberdayakan aset yang dimiliki serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna melalui pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset agar berdampak besar terhadap proses pembelajaran murid. Nah, terima kasih. Pemekaran dari CGP tentang aset yang dapat dimanfaatkan di sekolah. Kalau tidak salah ada 7 tadi telah disampaikan oleh CGP kita. Kami akan bertanya, yaitu 1, apakah adanya sentra pertanian dan kerajinan di sekitar sekolah bisa dijadikan aset sekolah dan bagaimana pemanfaatannya? Modal, aset, lingkungan alam dan pemanfaatan aset bisa sekali Bapak belajar di luar kelas. Misalkan tadi anak ikut ke melihat ke sawah ataupun di pertanian dengan para petani untuk bagaimana caranya menanam padi di sawah. Kemudian bisa juga anak-anak terjun langsung, tidak hanya melihat ya, tetapi terjun langsung di
bersama para petani. Nah, itu manfaatnya siswa-siswi dapat melakukan belajar di luar kelas dan belajar secara langsung di alam. Kemudian yang kedua, kerajinan apakah bisa menjadi aset? Bisa. Karena apa? Yaitu tentu saja di sekitar kita kerajinan, yaitu tukang di kayu ya, itu kita anak-anak bisa diajak ke situ dengan bimbingan guru, dan di tukang pengrajin ataupun tukang kayu tersebut kita bisa mendapatkan harga yang lebih miring. Ini nanti narasumbernya bagi mereka, itulah aset yang ada di sekitar kita, bisa dimanfaatkan oleh sekolah kita. Itu saja dengan baik. Jelas ya, menambah wawasan kita, pengetahuan kita, dan membuat hati kita semakin mantap ya Bapak Ibu, untuk terutama untuk putra putri Bapak Ibu, mudah-mudahan pendidikan
warahmatullahi wabarakatuh.